Oke, kali ini kita akan membahas 3 tipe soal atau 3 macam soal statistik SMP yang sering masuk ke dalam soal ujian ya. Nah, ini dia tipe yang pertama, yaitu biasanya menggunakan diagram, baik itu diagram batang maupun diagram garis ataupun diagram lingkaran. Dan untuk di diagram lingkaran sendiri itu juga ada 2 jenis, biasanya yang menggunakan sudut seperti yang akan kita bahas ini, ataupun yang menggunakan persentase. Nah, langsung aja kita baca soalnya ya. Sekelompok siswa terdiri dari 36 orang memiliki ekskul sebagai berikut. Banyak siswa yang gemar fotografi adalah. Nah, kalau kurang jelas aku bacain dulu ya. Yang ini pramuka, ini komputer, ini fotografi, dan yang ini drama. Jadi pertanyaannya adalah yang gemar fotografi. Sementara di sini ada 2 yang nggak diketahui ukuran sudutnya ya, yaitu komputer dan fotografi. Si pramuka sama drama itu diketahui masing-masing 120 dengan 30 derajat. Sebenarnya di sini kalau kita teliti lagi, yang komputer itu diketahui. Kita lihat dari tandanya ya, ini tanda siku-siku. Berarti secara otomatis si komputer ini besarnya adalah ya 90 derajat. Nah, jadi kita udah mudah aja untuk mencari fotografi. Kita tinggal membuat sudut yang ditanya per sudut yang diketahui, kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, sudut yang ditanya di sini berarti adalah sudut si fotografi ya. Sementara kita juga di sini belum tahu berapa sudut fotografi. Cara gampangnya kita tinggal jumlahin sudut yang lainnya ini. Nanti 360 derajat dikurang dengan semua jumlahnya ya. Nah, ini kalau kita jumlahin 120 tambah 30 150. 150 tambah 90 udah ya 240 ya. Nah, berarti 360 derajat atau satu lingkaran penuh ini kita kurangin dengan tadi dari drama ini sampai komputer totalnya 240 ya. Nah, maka untuk hasilnya ini adalah ya 120 derajat. Jadi derajat si fotografi adalah sebesar 120 derajat. Nah, tadi kan untuk mencarinya udah kita singgung juga adalah sudut yang ditanya per sudut yang diketahui, kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Sudut yang ditanya itu adalah sudut si fotografi. Jadi 120 derajat per sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui ini juga kita bisa lihat dari soal. Di sini yang diketahui itu adalah jumlah seluruh siswanya. Berarti sudut yang diketahui itu adalah sudut seluruh ekskul ini. Dengan kata lain adalah 360 derajat. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu ini tadi, sebanyak 36 orang. Nah, ini kalau misalnya mau kita bagi dulu bisa ya, 120 sama 360 itu sama-sama kita bagi 120. Yang ini 1, 360 bagi 120 adalah 3. Nah, ini berarti 36 dibagi dengan 3 adalah 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi tinggal 1 kali 12 hasilnya 12 ya, ada di opsi yang B. Kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Ini dia untuk tipe soal kedua yang sering banget menjadi langganan masuk ke soal UAS atau soal ujian. Nah, jadi kita di sini biasanya disuruh menentukan median, kalau nggak rata-rata atau nggak modus, atau kadang-kadang juga disuruh mencari kuartil ya. Jadi persiapkan aja. Kebetulan di pembahasan kali ini kita coba mencari mediannya. Untuk mencari median nih kita harus tahu dulu frekuensinya ini atau banyak datanya ini ganjil atau genap. Nah, kalau kita jumlahkan 8 tambah 3 11 tambah 2 13 tambah 4 17 tambah 5 22 tambah 2 adalah 24 data ya. Jadi datanya ini termasuk data genap. Nah, setelah kita tahu bahwa jumlahnya genap, kita akan mencari posisi mediannya. Ingat ya, posisi mediannya, bukan langsung mediannya. Jadi kita cari dulu mediannya itu ada di data yang keberapa, urutan keberapa. Nah, formulanya untuk mencari itu adalah n/2, n/2 ditambah dengan 1. Jadi ini dia untuk mencari posisinya. Nah, kita masukin aja n-nya itu ini ya, banyaknya data. Jadi 24 dibagi 2 dengan 24 dibagi 2 ditambah 1. Nah, 24 bagi 2 itu adalah 12, yang ini 13. Jadi posisi median kita ada di data ke-12 dan data ke-13. Sekarang kita cek data ke-12 dan data ke-13 itu ada di mana. Kalau dari sini 3 sama 8 itu baru 11 ya. Berarti 5 dan 6 bukan termasuk mediannya. Kalau kita lanjutkan dengan 2,
Tadi udah 11 tambah 2 berarti 13. Nah, kita tadi mediannya ada di posisi ke-12 dengan 13. Berarti mediannya ada di sini, ya. Data ke-12 dan data ke-13 ada di sini. Berarti median kita adalah 7. Berarti langsung aja kita masukkan ya, data ke-12 dan data ke-13-nya adalah 7. Jadi 7 tambah 7 per 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena kalau untuk data genap seperti ini, kita ambil rata-ratanya ya. Nah, jadi karena kebetulan angkanya sama ya, rata-ratanya hasilnya itu juga, yaitu 7. Ada di opsi yang A. Kita masuk ke tipe soal yang ketiga. Ini dia untuk tipe soal yang ketiga ya, mengenai soal menalar ini biasanya, atau soal cerita. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas 72, sedangkan nilai rata-rata siswa pria 69, perempuan 74. Jika banyak siswa di dalam kelas 40, maka banyak siswa wanita adalah. Nah, jadi kalau misalnya rata-rata itu yang harus kita ketahui, rumusnya adalah jumlah data kita bagi dengan banyaknya data. Nah, kalau kita masukkan ini atau kita pakai ini untuk mengerjakan soal ini, berarti 72 di sini adalah rata-rata ya. 72 adalah rata-rata, atau kalau yang kita tulis tadi 72 itu adalah R-nya. Nah, kemudian ini sama dengan jumlah data. Di dalam kelas ini kan ada yang pria dengan wanita ya. Jadi kita harus tahu jumlah data yang pria dan wanita. Untuk mencari jumlah datanya, kita tinggal mengalihkan banyaknya siswa dengan rata-ratanya. Sementara di sini kita tidak tahu berapa siswa laki-laki maupun berapa siswa yang perempuan. Nah, jadi kita tukar dia menjadi X. Jadi X ini kita ibaratkan untuk yang laki-laki, berarti X dikali dengan rata-ratanya yaitu 69. Kemudian ini ditambah dengan, kita ibaratkan aja yang perempuan itu Y. Jadi Y dikali dengan rata-ratanya adalah 74. Nah, kemudian ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini berarti sama aja dengan banyaknya siswa ya. Diketahui di sini 40 orang. Nah, untuk mengoperasikannya ini 40 kita bisa kali ke sini. Jadi 40 kali 72, 4 kali 28, 4 kali 7 28. Jangan lupa masih ada 0 ya. Jadi 2880. Nah, kemudian untuk yang ini tetap aja 69X ya jadinya, ditambah dengan 74Y. Nah, kalau bentuknya masih seperti ini, kita akan mentok terus nih, nggak akan jumpa karena masih ada dua variabel. Untuk mendapatkan nilainya hanya boleh ada satu variabel ya, kalau nggak X ya Y. Jadi kita harus cari satu persamaan lagi. Nah, cara mencarinya kita ambil aja jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan ya. Jadi X ditambah dengan Y sama dengan 40 orang. Pria tambah wanita ada 40 orang. Kemudian ini kita ubah bentuk persamaannya jadi X sama dengan 40 kurang Y. Tujuannya kita membuat dia di dalam X karena X ini adalah pria. Jadi nanti di sini X-nya diketahui, sisa Y atau yang ditanya dalam soal ini yaitu siswa wanita ya. Tadi kan Y kita ibaratkan sebagai siswa wanita. Nah, jadi udah bentuknya X sama dengan 40 kurang Y, tinggal substitusikan aja ke persamaan yang ini ya, 2880, 69 dikali dengan 40 dikurang dengan Y, ditambah 74Y. Jadi yang ini tetap aja. Kemudian 69 kali 40, 4 kali 9 36, 4 kali 6 24, tadi simpan 3 ya, jadi 27. Jadi 2760. 69 kali Y berarti 69Y ditambah dengan 74Y. Nah, yang ini pindahin aja ke kiri. Jadinya 2880 dikurang 2760 sama dengan ini berapa nih? 74 kurang 69. 74 kurang 69 5 ya. Jadi 5Y. Nah, yang ini hasilnya adalah 8 kurang 6 2. Kemudian 8 kurang 7, 1. 120 sama dengan 5Y. 120 bagi 5. Ya, jadi Y-nya adalah 224. Ada di opsi yang B. Oke, itu dia 3 tipe soal statistik ya yang sering muncul dalam soal ujian. Semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih.